Untuk mempersingkat waktu, kami akan memberikan presentasi kepada Bapak Ibu yang akan dibawakan oleh narasumber kami, Bapak Wadi Isneni sebagai Pre-Sales Supervisor di perusahaan PT Inovasi Otomasi Teknologi, dan nanti selanjutnya ada presentasi demo yang akan dibawakan oleh Bapak Michael Juan sebagai IoT developer kami. Untuk Bapak Ibu, kami mau sebelumnya, apabila Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai presentasi untuk webinar sore ini, Bapak Ibu bisa chat melalui icon chat pada Microsoft Teams yang sudah tersedia ya Bu, Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini kami belum bisa memberikan kesempatan untuk bertanya melalui voice atau video langsung. Karena keterbatasan waktu dan mungkin nanti takutnya ada kendala kendala untuk jaringan di webinar ini. Untuk selanjutnya silahkan untuk Pak Waldi bisa memulai presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nowo atas pembukaannya. Perkenalkan, nama saya Waldi Snaini sebagai IoT Pre-Sales SPV di PT Inovasi Otomasi Teknologi. Terima kasih atas kehadirannya di webinar kami, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, dengan tema IoT Technology in Utility Management Optimization. Di sini materi yang saya bawakan adalah sebuah terobosan di utility management ya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kita tahu bahwa IoT sedang digaungkan terutama di Indonesia dan juga beberapa perusahaan pun sudah mencoba untuk mengembangkan IoT teknologi. Di sini akan saya bahas adalah di utility. Semoga dengan presentasi ini di bidang utility Bapak bisa menjadi lebih efektif, lebih optimize, lebih optimal. Jadi bisa cost reduction dan juga kedepannya bisa profitability-nya bisa lebih naik. Oke, saya mulai saja Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Pertama untuk yang saya akan presentasikan adalah introduction. Kami Comnet Group diawali di bulan Maret di 1997 di floor shop house kecil, sehingga sampai di 2019 kami bisa mencapai 500 karyawan dengan proyek hingga 10.737 proyek. Dan detailnya bisa Bapak lihat juga di proyek terbesar kami di 230 miliar rupiah. Ini data di 2019 untuk 2018 maaf, 2019 belum update. Selanjutnya, tulisan kami di service value kami. Service value kami pertama adalah solution helpful, reliable, and responsive service. Kami berharap PT IoT bisa menjadi solution Bapak di tiap masalah Bapak dan juga bisa membantu Bapak untuk menjadikan perusahaan Bapak lebih maju, handal, dan juga memiliki responsive service untuk perusahaan Bapak. Ini adalah proof of quality kami sebagai sistem integrator dan juga konsultan di bidang IT. Kami tersertifikasi dari quality hingga project management standar. Semoga dengan sertifikasi ini Bapak tidak ragu untuk menjadi tim untuk kerjasama dengan kami dan menjadi partner kami sebagai untuk di perusahaan Bapak untuk memastikan perusahaan Bapak lebih maju. Selanjutnya, ini adalah solusi-solusi kami di dalam perusahaan kami. Tidak hanya Internet of Things, kami juga punya communication and collaboration, data center, network infrastructure, security di bidang IT, application, dan juga terakhir artificial intelligence. Jika Bapak membutuhkan solusi-solusi ini bisa menghubungi tim kami sehingga bisa membantu perusahaan Bapak. Selanjutnya, saya akan bahas grup dari Comnet Group. Kami memiliki 6 perusahaan secara garis besar bisa dilihat oleh Bapak dan Bapak dan Ibu. Di bidangnya adalah pertama sistem integrator, software bisnis, artificial intelligence, intelligent building business, dan kami inovasi transformasi teknologi sebagai Internet of Things dan juga building management system. Selanjutnya adalah service point kami, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Kami sudah memiliki proyek hampir di seluruh Indonesia dan memberikan service point di sana. Jadi tim kami sudah ada di seluruh Indonesia untuk mensupport jika ada masalah dan juga proyek-proyek Bapak di seluruh Indonesia. Semoga ini mewakili service value kami yaitu helpful dan responsive service sehingga bisa membuat Bapak-Bapak dan Ibu tidak ragu bekerjasama dengan kami.
Selanjutnya masuk ke materi. Diawali dengan konsep of IoT. Konsep of IoT adalah pertama, kita tahu bahwa semua perusahaan Bapak atau semua bidang ada operation teknologi, baik di bidang building, baik di bidang manufacturing. Kita punya untuk building mungkin ada kamera, ada lampu dan juga air dan berbagai macam. Di sini adalah operation teknologi. Mungkin sekarang belum ada, namanya adalah data acquisition yang akan nge-bridge ke IT. IoT adalah bridging antara OT dan IT sehingga kita bisa mendapatkan data dari OT untuk kita collect information, then send it, receive information, then act on it. Jadi kita bisa menerima informasi itu, menganalisa dan melakukan aksi apakah yang harus kita lakukan. Semoga jika Bapak memiliki data-data dari seluruh OT Bapak, jadi Bapak bisa mengoptimize, oh ternyata OT ini berlebihan dan ternyata di sini yang titik ini berlebihan sehingga bisa membuat perusahaan Bapak cost reduction-nya lebih turun, bisa lebih efektif dan juga bisa menaikkan profit dari perusahaan Bapak. Selanjutnya kami membagi stage untuk pengembangan IoT. Stage pertama tentunya Bapak karena punya OT, sensor aktuator adalah OT Bapak. Yang stage kedua kita membutuhkan data gateway atau data acquisition. Di sini step yang sangat penting untuk data acquisition. Setelah data acquisition bisa terlaksana, maka kita bisa mengambil analytics and pre-processing sebelum kita bisa melakukan action. Jadi setelah kita bisa menganalisa seluruh data dari Bapak, kita bisa mengetahui apa yang harus kita actionkan, harus kita lakukan untuk membuat perusahaan Bapak lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Lanjutnya untuk data center, saat Bapak sudah berjalan lama dan juga butuh data center yang lengkap untuk mengumpulkan data Bapak, maka dibutuhkan data center atau cloud. Di sini jika Bapak sudah menggunakan cloud, Bapak sudah bisa mengakses seluruh device Bapak, baik dimanapun dan kapanpun dengan device-device yang Bapak punya seperti handphone, seperti note, karena untuk SCADA kami juga menggunakan web-based sehingga bisa diakses melalui seluruh device yang menggunakan web. Selanjutnya untuk kami contohkan untuk IoT dengan konsep di building untuk lebih sederhananya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Selain itu untuk solusi kami mengembangkan di building ada smart parking, security and access, smart office, smart renewable energy, smart meeting room, dan HVAC. Dan terutama utility akan kita bahas. Jadi di sini kami mempunyai beberapa solusi yang sedang kami sudah planningkan. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu jika membutuhkan seluruh solusi ini bisa menghubungi kami, terutama di utility juga. Selanjutnya, kenapa utility? Utility dari datastatista.com, utility dibandingkan dengan 2015 dan 2020, utility selalu menjadi big three of spending of Internet of Things. Kenapa? Mungkin kalau kita lihat dari worldwide, emang utility adalah primadona karena utility adalah cost center karena bisa jadi itu adalah benar-benar adalah pembiaya dari produksi dan segala macam adalah dari utility juga selain manpower. Jadi itu adalah benar-benar biaya yang besar dan kita harus memikirkan bagaimana untuk mengurangi cost tersebut. Jadi kedepannya utility memang selalu jadi primadona di bidang Internet of Things. Next, ini saya contohkan untuk di building juga topologi simpelnya, tapi secara detail sistemnya memang tidak terlihat seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi kita bisa lihat kami menggunakan TCP/IP backbone untuk network. Jadi ada kalau kita lihat di building ada HVAC, electrical system, lighting, fire protection dan segala macamnya. Di sini kita bisa lihat sebagian besar emang dari utility kita memang menghubungkan ke utility, maksud saya di building kita menggunakan utility. Memang sebuah sistem memang yang kita harus kontrol terutama di building memang sebagian besar adalah utility. Dan TCP/IP backbone ini memudahkan kita untuk membentuk sistem yang kita bisa membuat dengan sistem kami, SCADA kami bisa membuat lobby dashboard dimanapun dan kapanpun asalkan ada TCP/IP backbone. Bahkan jika dipasang router kita juga bisa membentuk display dengan model wireless, jadi bisa dipasang di mana saja dengan TV Bapak. Dan juga terutama setelah kita menggunakan network, kita bisa akses seluruh sistem Bapak, bisa menggunakan device Bapak baik handphone, baik laptop, baik notebook atau segala macamnya yang bisa menggunakan web base. Karena SCADA kami menggunakan web base.
dan juga pastinya ada central operation untuk mengontrol seluruh sistem apakah berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya adalah tool for utility technology. Kami punya beberapa tool secara garis besar. Secara garis besar pertama untuk servernya Bapak dan Ibu. Saya mencontohkan salah satu part saja, yaitu Uno di Advantech untuk industrial PC. Kita punya banyak industrial PC. Keuntungan dari Uno adalah pertama ruggedized device, jadi industrial, lalu fanless design, long life expectancy, lalu wide connectivity. Kami punya beberapa protokol, seluruhnya bisa dikoneksikan dengan Uno. Kita bisa connect dengan LoRa, kita bisa connect dengan Ethernet, Wi-Fi, NB-IoT, dan segala macamnya, asalkan tinggal plug and play di dalam device-nya. Lalu terutama prosesor kita sampai ke i7 sudah, untuk IPC-nya. Untuk beberapa brand mungkin banyak yang belum sampai i7. Lalu untuk DDC ini kita khususkan bagi building yang memang membutuhkan DDC, tidak membutuhkan device kami. Jadi ada beberapa building yang tidak bisa di-cover dengan device kami. Maka kami sudah kerjasama dengan Mitsubishi. Kami bisa mensupport Bapak dengan FX5U DDC dari Mitsubishi dan HMI-nya. Selanjutnya untuk data acquisition module dari Advantech, kami punya berbagai protokol seperti saya sebutkan tadi. Data acquisition module kami juga banyak protokol dari NB-IoT, dari LoRa, dari Ethernet, wireless, dan juga Modbus dan segala macamnya. Kami sudah bisa cover semua protokol. Lalu bisa white digital and analog I/O pin option. Kita punya beberapa tipe. Ruggedized device yang paling penting adalah industrial standard design. Kami sudah mengcover itu. Lalu smart deployment with REST API capability. Di sini ada REST API di tiap device. Jadi Bapak dan Ibu misalkan sudah punya cloud, bisa tidak menggunakan SCADA kami pun bisa, tapi dengan untuk aplikasi-aplikasi yang masih simple. Selanjutnya ini adalah software SCADA kami, yaitu Web Access SCADA. Kenapa Web Access SCADA? Tadi saya bilang adalah sebuah SCADA yang mempunyai base dengan web, jadi sehingga bisa diakses dengan device apapun yang punya basis web, dan juga punya fleksibilitas yang tinggi. Jadi dia bisa, misalkan Bapak sudah punya sistem, kita bisa mengkombinasikan itu dengan sistem ini. Jadi misalkan Bapak sudah punya ERP, punya MES, kita bisa mengkomunikasikan semuanya dengan Web Access. Dan juga terutama Web Access juga punya kompatibilitas koneksi ke cloud dan juga bisa ke berbagai server Bapak, atau mungkin Bapak juga ingin memiliki server sendiri, kita juga bisa koneksikan. Selanjutnya untuk FC Box 64 di sini adalah SCADA-nya Mitsubishi. Kami juga punya opsional untuk ke Mitsubishi karena Mitsubishi juga punya website SCADA. Maksud saya software SCADA. Next. Di sini saya contohkan untuk di Web Access Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Di Web Access kami sudah punya template dashboard. Bisa dilihat di sini ada chiller, ada HVAC dan berbagai menunya. Mungkin nanti akan dijelaskan oleh Bapak Michael. Dan juga nanti Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian setelah webinar ini selesai bisa mencoba demo langsung interaktif, tapi harus info mungkin ke Bapak moderator kami Pak Noah atau Bu Pamela untuk kedepannya. Setelah proses ini kami diberikan waktu untuk demo interaktif, tapi nanti akan didemokan oleh Pak Michael terlebih dahulu. Selanjutnya di sini adalah utility by power meter, jadi di power di electrical. Saya contohkan pertama di prinsipal kami punya Sucomac, dan juga di Advantech kami punya Waze M501. Tapi seandainya Bapak dan Ibu sekalian sudah punya power panel dan juga di situ sudah terinstall power meter, kami akan cek jika Bapak Ibu sekalian ingin mendigitalkan seluruh power meter Bapak. Kami bisa koneksikan itu, tarik ke SCADA kami, dan juga bisa langsung ke cloud juga jika Bapak berkenan. Jadi kalau di sini saya contohkan Sucomac. Dari Sucomac di sini adalah KWH meter yang mendekati nilainya dengan PLN, sehingga Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian bisa menjadikan ini patokan untuk billing. Sedangkan untuk WISE ini adalah power meter yang bisa detail isinya, juga bisa cek frekuensi dan berbagai macam nilainya, dan juga punya beberapa parameter yang bisa membantu Bapak dan Ibu menganalisa diri kelistrikan Bapak dan Ibu-ibu. Cuman untuk metering dan untuk di billing kami tetap rekomendasikan untuk di KWH meter itu Sucomac. Semua ini bisa disistemkan kami ke koneksi ke SCADA kami dan juga bisa ke API dan ke billing system dan ke tenan-tenan Bapak. Selanjutnya, sekian untuk power meter. Selanjutnya adalah di water meter.
Watermeter kami punya prinsipal yang bernama EMI. Di sini EMI mempunyai beberapa protokol yang kami cover, yang kami bisa cover, yaitu LoRa, NB-IoT, Modbus, dan MBus. Di sini ada beberapa keunggulan dan kelebihan. Untuk Modbus, keunggulannya adalah pertama untuk datanya lumayan besar, tapi Modbus memiliki 5 kelemahan, yaitu dia menggunakan power di flowmeternya untuk mengirim data dan untuk mengcounting pulse dari si flowmeter. Sedangkan untuk protokol lain yang kami unggulkan yaitu LoRa, NB-IoT, dan MBus memiliki menggunakan baterai untuk di dalam flowmeternya, sehingga saat mati lampu pun nilai dari flowmeter di data Bapak tidak akan miss dengan nilai dari flowmeter aktual. Jadi keunggulan dari LoRa, NB-IoT, dan MBus adalah itu. Dan untuk LoRa dan NB-IoT dia wireless, tapi ada perbedaan. LoRa memiliki gateway sendiri, NB-IoT menggunakan LTE. Jadi LTE basisnya NB-IoT adalah LTE. Lalu untuk MBus, basisnya dia punya protokol sendiri bernama MBus. Dia menggunakan wire dan juga memiliki salah satu yang memiliki baterai life yang paling besar di antara dua tersebut. Selanjutnya, saya akan mencontohkan Bapak dan Ibu-Ibu untuk analyze di bidang power. Di sini saya contohkan di power meter. Kenapa kita membutuhkan IoT di utility? Contohnya di grafik ini Bapak dan Ibu-Ibu. Dengan grafik yang kita terima dari IoT, dari sistem digitalisasi kita tahu bahwa ada highest demand of the day. Di situ kita bisa analisa apakah yang terjadi di hari itu dan kenapa bisa di jam tersebut bisa tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kita bisa tahu waktu kapan bisa highest dan juga real life akurat data, dan kita bisa prediktif kapan kenapa bisa terjadi. Dan satu lagi, sistem kami juga bisa membuat program. Kita bisa tentukan batas demand yang Bapak inginkan, lalu kita bisa kirim alert baik ke email Bapak, baik ke sosial media Bapak, dengan protokol tertentu. Kami bisa menghubungkan ke sosial media Bapak, tapi sosial media tertentu, sehingga Bapak bisa tahu bahwa ini ada yang melebihi demand di hari ini. Itu adalah keuntungan dari IoT in utility di utility management, sehingga bisa mengoptimasi perusahaan Bapak. Oke, ini adalah saya akan menjelaskan tentang prinsipal dan juga beberapa brand yang sudah kerjasama dengan kami. Pertama, connectivity. Kenapa Nokia di connectivity? Kami bekerja sama dengan Nokia di sistem private LTE. Jadi Nokia punya produk private LTE, yaitu seperti HP Bapak ya LTE. Cuman untuk Nokia adalah punya private LTE yang compact, yang bisa digunakan hanya dengan kartu tertentu dan juga tidak bisa diintervensi oleh mobile device lain, sehingga bisa berguna seperti di tambang dan juga berbagai tipenya, sehingga bisa bermanfaat pengembangan network di daerah-daerah yang jauh tapi membutuhkan sistem yang fix gitu. Lalu ada iDirect untuk satelit. Jika Bapak dan Ibu punya lokasi terpencil di proyek Bapak tapi harus dihubungkan dengan network, kami punya sistem satelit. Lalu XL Axiata untuk NB-IoT dan LTE-M. Mungkin Bapak sudah bisa baca di berita-berita bahwa XL Axiata sudah mengembangkan NB-IoT di beberapa kota di Indonesia dan juga LTE-M. Jadi jika Bapak dan Ibu ingin menggunakan device NB-IoT, kami sudah kerjasama dengan XL Axiata. Lalu main control kami ada Advantech, Beckhoff Zebra, Mitsubishi Intel. Sensor kami punya Socomac, EMI untuk water meter, JF Plus untuk sensor water. Jadi kelembapan segala macam kami sudah punya sensor khusus, atau chemical kami punya prinsipal khusus untuk sensor water. Lalu real time data driven platform yaitu Vantage. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang case study. Case study pertama di prinsipal kami sudah install, yaitu di UI Smart Classroom Booking System. Di sini kita menggunakan internet untuk bikin web based sistem bookingnya. Jadi jika tidak di booking oleh yang bersangkutan, listrik di dalam ruangan itu dan juga AC di dalam ruangan itu tidak akan berfungsi, sehingga bisa menghemat classroom sistem utility Bapak, sehingga bisa mengurangi di UI untuk keluaran dari penggunaan di tiap-tiap kelas. Selanjutnya di Cina untuk prinsipal kami juga.
Kami sudah coba centralized heat supply access system dengan modul data acquisition kami itu bernama Adam, dengan hanya menggunakan touch panel komputer. Jadi touch panel komputer kami, yang produk kami, HMI kami sudah memiliki Windows base di dalam HMI-nya sehingga bisa menginstal untuk server sekalipun. Jadi untuk device untuk aplikasi-aplikasi yang simple bisa hanya menggunakan HMI saja. Lalu case study selanjutnya, ini adalah Intelligent Office Building Monitoring System di Cina. Jika gedung Bapak seperti ini, contohnya adalah gedung-gedung yang masih memiliki konvensional tapi sudah memiliki sistem lift, sistem security yang terpisah, kami bisa membuka itu semua ke dalam satu platform sehingga terbentuklah Intelligent Office Building Monitoring, sehingga memudahkan Bapak untuk mengontrol seluruh activity di dalam building Bapak. Lalu selanjutnya case study untuk water meter. Prinsipal kami EMI sudah menginstal di Nigeria. Kita tahu bahwa Nigeria adalah sebuah daerah yang memiliki energi agak rendah dan juga air juga sama. Itulah kenapa solusi kami yaitu EMI sangat penting dan juga bermanfaat karena dia ada solusi kami bisa powerless, bisa juga void area sehingga sangat bermanfaat di Nigeria untuk menyalurkan air-air ke dalam beberapa daerah di negara mereka. Lalu selanjutnya adalah di Ukraina. Di Ukraina kami ada proyek di prinsipal kami yaitu di perumahan. Jadi SMA ini berhubungan dengan perumahan yang jaraknya hingga 10 km. Dan itu bisa dikontrol menggunakan flow meter kami karena flow meter kami LoRa itu bisa hingga 15 km. Jadi flow meter bisa dikontrol dari jarak 15 kilo dengan tanpa mengurangi akurasi di dalam flow meter. Karena flow meter itu sendiri memiliki sistem di dalamnya yaitu dengan menggunakan baterai sehingga tidak akan ada kehilangan pulse di situ. Inilah salah satu contoh di dalam water meter kami. Selanjutnya mungkin kita di sini menunjukkan bahwa salah satu produk kami. Jadi ini adalah yang kami proposalkan ke OT Group. Mungkin di sini ada beberapa orang dari OT Group. Selamat datang Bapak. Jadi ini kami hanya mencontohkan bahwa untuk sistem kami sudah punya template Bapak dan Ibu. Kita punya platform bernama Basis. Basis di sini sudah punya template untuk berbagai utility management. Jadi kita tidak menyiapkan ini hanya untuk OT tapi menyiapkan ini untuk seluruh application di perusahaan-perusahaan Bapak. Jadi bisa langsung kita koneksikan ke device Bapak misalkan, dan itu hanya simple dari power meter Bapak yang existing misalkan. Kita tarik langsung ke dalam UNO dan kami bisa langsung tampilkan ke dalam SCADA kami. Dan ini kita bisa hubungkan ke dalam sistem cloud dan sehingga bisa langsung Bapak koneksikan di mana saja untuk mengontrol flow meter Bapak. Dan juga satu lagi request dari OT Group adalah send report ke dalam Excel dan tiap hari, dan ini sudah kita trial juga di dalam sistem kami sehingga bisa mengirimkan data power meter berupa Excel dengan akurat dengan real time dan akurat. Ini adalah salah satu sistem yang kami akan tawarkan. Semoga Bapak Ibu bisa berminat. Jika ingin bisa langsung infokan ke tim kami. Sekian untuk case study yang saya jelaskan. Selanjutnya ada video yang akan saya presentkan. Namun bisa tolong untuk perhatikan video ini karena ada beberapa case study yang menarik yang bukan hanya di sistem building dan sistem manufacturing, karena utility management ada di berbagai aspek dan juga berbagai tempat. Jadi bisa Bapak lihat di video ini untuk detailnya. Terima kasih. Saya mulai videonya. Advantech cloud-enabled industrial IoT solutions for energy and environment. With the rapid advancements of Internet of Things, which provides a huge range of opportunities for all industries, energy and environment have become issues of concern for the public. Industrial IoT technologies focus on the processes of sensing, control monitoring, and remote communication. And by combining these technologies with intelligent software that performs information integration and data analysis, they can be widely used in factory environmental monitoring, urban environments and infrastructure, water and wastewater treatment, power and energy, air quality monitoring, intelligent energy saving,
intelligent agriculture, and other industries. These technologies will greatly enhance efficient management and decision-making processes. Intelligent sensing technology is the starting point for all devices connected in a series and is also the key to successful remote monitoring implementation. Advantech provides wireless sensor modules, data acquisition modules, industrial gateways, industrial computers, human-machine interface machines, and comprehensive industrial networking products that support rich transmission technologies and communication protocols. Advantech Web Access IoT software can connect to third-party cloud platforms such as Microsoft Azure, enabling field data to be uploaded to the cloud. It can also integrate all the underlying device information for remote monitoring. Web Access IoT software is the core that links various energy and environment applications, displaying real-time information that helps management to quickly oversee and control on-site operations. Renewable energy system. For distributed and centralized solar power applications, Advantech uses LoRaWAN WISE sensor nodes to take advantage of their long-range transmission and low power consumption capabilities to connect to our WISE gateways and ECU control system. This enables control rooms to analyze real-time power generation insights delivered by solar panels and transmit to smart grids to efficiently deliver power to meet the electricity demands of factories and buildings. Hydraulic water quality monitoring and control system is a micro-model system that simulates sewage generation and wastewater treatment in metropolitan areas. Advantech's hydraulic water quality monitoring and control system uses TagLink technology specifically designed for edge device data handling applications to provide data to SCADA for further analysis. The system connects with cloud databases through the WISE wireless sensor nodes featuring RESTful and MQTT functions and the wired ATOM remote data acquisition modules. This enables water quality control through the achievement of water reuse. Environmental monitoring and control system is a combination of WISE wireless sensor nodes, UNO controllers, ECI communication devices, and intelligent web access software. The system monitors exhaust fans, power windows, air drainage, and air conditioning according to ambient room temperature, while adjusting the rolling curtain switches, sprinkler systems, and night lighting according to the room temperature, moisture, and light availability to optimize energy savings. High economic crops, soil environmental monitoring and control system use WISE wireless sensor nodes to acquire humidity and moisture sensor information. The system is able to turn on drip irrigation pumps controlled by ATOM controllers according to soil moisture levels. This ensures optimal watering for crops, ensures balanced soil moisture, and also acquires the farm status and information in real time. Advantech intelligent sensing technology is able to connect to all kinds of devices and link different cloud platforms to fulfill remote IoT application demands. This has been widely used in a variety of environmental and energy fields and is the best choice for IoT application development. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin bisa dilihat dari video Pak, ada beberapa aplikasi dari utility in IoT, ada di solar cell, ada di agriculture, dan juga terutama mungkin dari Bapak lihat tadi ada di smart house juga. Jadi misalkan Bapak ingin smart house, kita bisa provide ada auto circulation, kita bisa juga akses misalkan fan-nya dan juga berbagai macam sistem di smart house. Dengan sistem kami bisa memprovide itu. Jadi tidak hanya di dalam building manufacturing, kita juga bisa provide di berbagai aspek karena utility berfungsi di semua yang membutuhkan energi. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator Pak Nowo. Silakan Pak Nowo. Oke, terima kasih Pak Waldi atas demonya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan chat yang ada di fasilitas Microsoft Teams ya Bu ya. Iya, itu ada. Oke, untuk selanjutnya demo presentasi akan diberikan oleh Bapak Michael. Mungkin nanti akan dibantu dengan Pak Waldi kembali. Untuk Bapak Ibu, apabila ingin mengikuti demo secara live,
Kami akan berikan waktu setelah webinar ini selesai. Dan mungkin Ibu nanti Bapak Ibu bisa chat di icon chat yang mau nanti kita akan hubungin. Kita akan hubungin ke Bapak Ibu yang mau ngikutin demo secara live nih. Mohon maaf untuk demonya tidak bisa bersamaan ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita buat one person seperti itu. Oke, Pak Michael, untuk waktu kami silakan untuk demonya. Terima kasih. Baik, Pak Nol, terima kasih Pak. Selamat datang Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Michael Juan dari PT Inovasi Otomasi Teknologi. Di sini saya berperan sebagai IoT developer. Saya akan menjelaskan tentang dashboard yang sudah dibuat dan nanti Bapak Ibu juga bisa coba pada sesinya. Tapi sebelumnya saya akan play dulu satu video untuk mengenali bagaimana sih dashboardnya. Ya, kurang lebih seperti itu Pak untuk demo dashboardnya. Karena untuk IoT ini bagian yang merupakan manfaat dari IoT adalah visualisasi, maka kita dapat menampilkan data-data yang kita miliki menjadi suatu dashboard yang mudah kita pahami untuk selanjutnya kita dapat melakukan analisa. Saya akan menjelaskan sedikit tentang protokol teknologi. Jadi, protokol teknologi yang dapat dipakai di sistem kita ini cukup banyak, atau bisa bilang hampir semua. Seperti yang saya tuliskan, kita bisa menggunakan MQTT, HTTP, satelit, Sigfox, LoRa, dan NB-IoT, serta lainnya. Untuk satelit ini kita dapat gunakan untuk memonitor atau mengontrol device-device yang berada di daerah terpencil yang seperti sudah dijelaskan oleh Pak Waldi. Pada saat kita tidak dapat menggunakan internet atau jaringan biasa, atau mungkin terlalu jauh untuk kita menggunakan LoRa atau Sigfox, kita bisa menggunakan satelit untuk media komunikasinya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit topologi dari demo yang akan saya presentasikan. Di sini bisa dilihat kita menggunakan dua device, yang satu menggunakan Modbus TCP, yang satu lagi menggunakan LoRa. Modbus TCP sini perlu diingat juga bahwa device-nya ini terletak di lokasi rumahnya Pak Waldi. Sedangkan servernya yaitu Wi-Fi Access SCADA berada di rumah saya. Jadi walaupun kita menggunakan Modbus TCP, tetap bisa diakses menggunakan internet. Serta LoRa, WaterMeter kita menggunakan database untuk media penyimpanan datanya, lalu kita akan tampilkan di dashboard kita. Sedikit saya akan menjelaskan apa sih protokol HTTP itu, atau mungkin yang biasa dikenal dengan REST API. Jadi HTTP ini adalah protokol yang biasanya digunakan untuk browser atau ya web server. Karena HTTP ini menggunakan sistem berbasis dokumen, di mana dokumennya itu bisa berupa HTML, XML, atau JSON. Untuk penggunaan di dunia IoT, HTTP ini biasa menggunakan file yang dikirim itu berupa JSON, di mana terdapat
nama-nama dari device yang ingin kita tampilkan, serta value-value dari device-device tersebut. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang dynamic DNS. Karena server ini berada di rumah saya dan seperti yang kita tahu, device yang terkoneksi ke internet memiliki IP public masing-masing yang diberikan oleh internet provider. Sayangnya, internet IP public yang kita dapatkan ini selalu berubah-ubah atau dinamakan IP dynamic. Dibanding kita harus mengingat alamat IP dari server kita setiap hari, itu akan menyulitkan bagi kita, maka kita menggunakan dynamic DNS untuk merubah alamat IP tersebut menjadi suatu nama yang dapat kita mudah ingat dan dapat kita masukkan ke alamat browser. Contoh IP public dan DNS yang ada itu google.com. Jadi google.com ini adalah suatu hostname yaitu google.com yang bila kita masukkan ke dalam browser, maka akan ditranslasi oleh DNS resolver menjadi alamat dari server Google tersebut yang sebenarnya. Salah satu contohnya adalah seperti yang saya tulis pada layar. Jadi bila Bapak ingin mencoba, alamat yang saya tulis ini beneran alamat IP-nya google.com. Jadi bila Bapak masukkan alamat ini ke browser Bapak, maka akan diarahkan langsung ke halaman utama google.com. Jadi nanti pada saat Bapak Ibu mencoba dashboard yang sudah saya buat, mungkin ada tulisan error seperti yang ditampilkan di layar, yaitu connection not private. Itu nggak apa-apa, itu Bapak Ibu bisa klik advanced option yang ada di sini, lalu bisa pilih proceed ke demokitiot.ddns.net, karena ini DNS yang kita pakai ya. Demokitiot.ddns.net ini adalah alamat dari contoh dashboard yang sudah dibuat. Bapak Ibu bisa buka di HP atau komputer Bapak, atau bisa juga di-scan melalui barcode yang ada di sini. Bapak akan diarahkan ke halaman utama dari dashboard kita. Di sini kita dapat mengakses SCADA yang sudah disetting, bisa juga masuk ke dashboard yang sudah kita buatkan. Untuk username atau password untuk masuk ke dashboardnya, nanti akan kita berikan pada saat sesi one-on-one ya Pak. Jadi untuk mencoba dashboardnya ini sementara belum bisa untuk beramai-ramai, karena dashboardnya ini adalah dashboard untuk control device. Kalau seandainya ada lebih dari satu orang yang mengontrol device tersebut, takutnya ada miss. Jadi yang satu aktifin device, sedangkan satu orang lagi matiin device, akhirnya tidak terjadi apa-apa. Makanya kita kalau mau coba, nanti ada di sesi one-on-one untuk demonya. Saya akan bukakan dulu sementara demonya seperti apa, agar Bapak Ibu bisa lihat. Ya, seperti yang bisa dilihat di layar, ini adalah tampilan dashboard dari demo kita saat ini. Dashboard ini terkoneksi dengan device WISE yang bernama WISE yang ada di rumah Pak Waldi, dan ini menggunakan internet untuk mengontrol device-nya. Ya, seharusnya di sini ada foto dari atau video dari Pak Waldi, tapi sepertinya ada gangguan. Ya, kurang lebih device yang ada di Pak Waldi adalah seperti ini. Device ini memiliki 4 I/O ya Pak. 6 I/O. 2 diantaranya itu adalah analog input, seperti yang bisa dilihat di sini. Lalu dua lainnya adalah digital input, yaitu berupa saklar. Kita simulasikan berupa saklar. Lalu ada 2 digital output, yaitu berupa lampu. Dan kita akan coba demokan mengontrol device-device ini melalui dashboard yang ada di saya. Jadi bila kita nyalakan lampu 1, lalu kita tekan submit, maka lampu tersebut akan menyala. Koneksi ini menggunakan internet Modbus TCP yang kita kontrol melalui internet. Karena yang seperti kita tahu sekarang lagi PSBB, kita tidak bisa bertemu langsung, jadi kita coba melalui internet seperti ini.
Bila saya coba yang lainnya, saya nyalakan lampu 2, lampunya akan menyala. Dan ini juga dapat dimonitor melalui icon-icon yang ada di sebelah sini, bisa dilihat. Bila kita matikan, maka lampunya akan mati. Mungkin Pak Waldi juga bisa coba untuk memutar 2 potensio sebagai contoh untuk analog input. Ya, bisa dilihat bila diputar, maka value yang ada di sini akan berubah mengikuti dengan value yang real, value yang sebenarnya. Mungkin Pak Waldi juga bisa putar contoh yang input 1 agar kita bisa melihat di sini perubahannya. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada juga digital in 1 dan digital in 2. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini kita gunakan saklar, 2 saklar kecil yang ada di device ini. Jadi bisa dicoba Pak Waldi, bila kedua saklar tersebut dimatikan, maka kita bisa lihat di sini keduanya mati. Kurang lebih seperti itu. Serta untuk dashboard lainnya saya bisa contohkan. Di sini adalah contoh dashboard HPAC, mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Waldi. Jadi di sini kita bisa monitor komponen-komponen apa saja yang mau kita monitor dan kita tampilkan. Kita bisa menampilkan status, cooling capacity, serta damper-damper dari setiap AHU kita juga bisa tampilkan. Lalu di sini juga support untuk real time dan historical data. Jadi di sini akan menampilkan output dari chiller tersebut, bisa dilihat seperti di bawah ini. Karena pada saat ini simulasinya langsung mati, jadi hasilnya 0. Lalu untuk electrical, seperti yang bisa dilihat di layar, ini adalah permintaan dari PT OT Group, yaitu menampilkan KWH dari power meter yang mereka miliki. Contoh di sini saya tulis ada 10 power meter, serta tampilan dari KWH masing-masing power meter tersebut. Untuk di tampilan utamanya memang hanya KWH meter saja, tapi bila kita ingin melihat tampilan yang lebih detail, kita bisa klik untuk masing-masing power meter tersebut, maka akan tampil tampilan yang lebih lengkap. Di sini kita bisa menampilkan power, current, voltage, bahkan frekuensi. Dan semua dashboard yang ada saat ini fully customizable, jadi bisa disesuaikan dengan permintaan Bapak atau Ibu. Contoh, seandainya untuk consumption atau current tidak usah ditampilkan, itu juga bisa. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja dari saya untuk demonya. Nanti untuk coba one-on-one-nya, bila Bapak Ibu mau mencoba, bisa hubungi Pak Nowo atau Bu Pamela nanti ya. Kurang lebih itu dari saya kembalikan lagi ke Pak Nowo. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Pak Michael atas presentasinya dengan Pak Wali ya. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi demo kita buat itu dari Pak Waldi dengan Pak Michael. Kebetulan kami di sini sedang ada sebagian WFA, ada sebagian WFO. Kebetulan Pak Waldi dengan Pak Michael ini WFA semua. Pak Waldi ada di Cilegon untuk kediamannya dan Pak Michael ada di Bintaro, seperti itu. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau memang mau mencoba untuk demo dari kami, bisa chat ke kami atau WA ke kami, nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu. Seperti itu. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi untuk pertanyaan. Bu Pamela, apakah ada pertanyaan dari peserta? Belum ada pertanyaan, Pak.
Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada chat, kalau mungkin Bapak mau ini saya beri kesempatan, kalau Bapak mau bertanya langsung, kami persilakan, Pak. Tapi nanti akan kami batasin ya, Pak, ya. Siapa yang duluan. Silakan Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Silakan bisa di unmute ya Bu, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya langsung. Kami berikan kesempatan. Itu ada Pak Risa. Ya Pak Nowo, ada pertanyaan dari Pak Riza Subrata. Yang pertama, pertanyaannya, berapa lama sistem ini bisa merekam data? 5 tahun? 10 tahun? Pertanyaan kedua, kita bergerak di bidang konstruksi. Untuk sistem purchasing, apakah sistem 1 kali bayar atau dibagi per bulan? Oke, untuk pertanyaan ini mungkin bisa dibantu dengan Pak Waldi ya Pak. Silakan Pak Waldi. Ya, terima kasih Pak Nowo. Mungkin pertama saya menjawab dari Pak Riza ya Pak. Berapa lama sistem ini bisa merekam data? 5 tahun, 10 tahun. Pertama, untuk sistem ini Pak, sebenarnya adalah sistemnya pakai database. Asalkan database Bapak cukup untuk bertahun-tahun pun bisa Pak. Problemnya adalah pertama ya mungkin dari sistem seperti keusangan atau berbagai macam. Tapi kalau dilihat dari berbagai sistem yang sudah diinstal oleh Principal kami bisa bertahun-tahun Pak. Jadi bisa sistemnya bisa asalkan tidak ada yang rusak, itu sistem selalu berjalan Pak. Untuk yang kedua, kita di sistem purchasing, sistem 1 kali bayar atau dibagi per bulan. Sistem kami untuk SCADA sistem kami sekali bayar Pak. Jadi untuk SCADA sistem kami sekali bayar langsung tanpa ada tambahan subscribe per bulan. Tapi jika ada update, Bapak bisa kontak kami jika membutuhkan itu. Tapi kalau tidak membutuhkan update, Bapak jadi tidak mendapatkan oleh kami yang baru, ya tidak masalah. Bapak bisa pakai terus sampai semau Bapak. Tapi untuk beberapa connectivity ya Pak. Jadi contohnya seperti NB IoT yang menggunakan Excel Axiata, itu membutuhkan subscribe untuk koneksinya Pak. Jadi kalau Bapak menggunakan Excel Axiata NB IoT sebagai protokol, Bapak harus membutuhkan subscribe tiap bulan. Tapi kalau Bapak menggunakan internal atau wireless sendiri, ya tidak perlu Pak. Jadi bisa pakai itu terus. Tapi kalau Bapak menggunakan cloud, juga itu subscribe tapi via cloud, bukan sistem kami. Jadi itu third party kami kalau untuk yang bayar per bulan, bukan dari sistem SCADA kami. Itu Pak Panawa, silakan Pak Noah lanjutkan. Terima kasih, semoga menjawab Pak Riza. Ya, oke. Terima kasih pertanyaan Pak Riza. Bapak Ibu, mungkin nanti kalau mungkin dari jawaban kami belum memuaskan, Bapak bisa chat atau WA kami. Nanti kami akan menghubungi Bapak Ibu untuk biar kita lebih discuss lebih terbuka, lebih enak seperti itu. Untuk selanjutnya, Bu Pamela ada lagi? Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Gutus Nirwanto. Pertanyaan pertama, untuk interface menggunakan web, apakah tampilannya bisa responsif? Pertanyaan selanjutnya, untuk transmisi data, apakah menggunakan encryption atau mekanisme pengaman lainnya? Oke, dibantu dengan Pak Wadi lagi Pak, mungkin bisa untuk diberikan penjelasan. Oke, terima kasih Pak Nowo. Untuk Pak Gufus menjawab ya Pak. Untuk interface menggunakan web apakah tampilannya responsif? Jadi kita punya beberapa tipe dashboard Pak. Jadi ada tipe dashboard untuk operasional, ada tipe dashboard untuk monitoring, itu tampilan untuk misalkan untuk manajemen atau apa.
Jadi untuk yang operasional kita punya namanya DEQ. DEQ kita bisa gunakan untuk yang di lapangan ya Pak. Jadi kita bisa gunakan untuk di lapangan dan itu responsif. Tapi untuk tampilan yang tadi seperti Westpass dashboard emang kita gunakan untuk display yang kita bisa pajang dan juga berbagai mana dia lebih ke estetik dan juga informasi yang dikirimkan bisa lebih mendetail Pak. Tapi kalau ke DEQ dia lebih ke dashboard yang untuk pengoperasionalan. Mungkin nanti sedikit contoh ada Pak Michael mungkin ada contohnya tapi mungkin nanti saat kalau mau one on one kita bisa jelaskan Pak secara detail. Lalu untuk transmisi data menggunakan XCSM atau mekanisme pengaman lain, ini yang saya sebutkan tadi Pak. Sistem yang kami demokan tadi sebenarnya menggunakan DDNS namanya Dynamic DNS. Sistem itu memang tidak menggunakan encryption Pak. Jadi kami provide untuk cloud lebih ke cloud yang sudah mempunyai sistem encryption seperti Azure, seperti berbagai macam tipe cloud, sehingga memudahkan Bapak, jadi lebih mengamankan data-data Bapak yang Bapak terima. Tapi secara SCADA kami, sistemnya tetap sama, cuman encryption-nya bukan dari kami, tapi dari cloud. Dan juga misalkan Bapak punya DNS sendiri atau domain name system sendiri, juga security-nya dari Bapak. Tapi untuk grup kami juga punya solusi security Pak. Jika Bapak membutuhkan itu karena Bapak mempunyai server sendiri, kami bisa provide. Mungkin itu Pak Nowo, Pak Gufus, semoga menjawab. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Gutus atas pertanyaannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, untuk yang mau ngikutin demo secara live, bisa chat langsung ya Pak. Nanti setelah webinar ini akan kita hubungin. Ibu Pamela, ada pertanyaan selanjutnya? Ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Ilham Wahyudi. Untuk berapa kapasitas yang dibutuhkan untuk cloud dan servernya? Oke, terima kasih Pak Ilham Wahyudi. Pak Wali bisa dibantu untuk selanjutnya pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Nowo. Untuk Pak Ilham ya Pak, untuk kapasitas cloud sebenarnya ini tergantung sama data atau seberapa besar Bapak ingin membuat sistem ya Pak. Jadi jika sistem Bapak emang besar, data tag-nya sudah banyak, tentunya cloud-nya akan besar, servernya pun juga akan besar. Jadi sebenarnya gini Pak, kalau cloud servernya kita tidak butuh server Pak, kalau kita menggunakan cloud sebenarnya. Jadi kalau kita tergantung ya Pak, kalau sistem yang menggunakan cloud langsung, kita bisa tanpa menggunakan SCADA kami bisa diinstal di cloud langsung tanpa harus kita punya server. Atau Bapak jika punya server, kita juga bisa server, tapi kita koneksikan via DNS sendiri, sehingga Bapak punya server. Jadi ada perbedaan Pak antara cloud dan server sebenarnya. Tapi kalau dua-dua itu dijoinkan juga bisa. Jadi kita punya backup di server kita dan juga di cloud gitu. Jadi terserah Pak Ilham mau seperti apa. Cuman berapa kapasitasnya kita harus hitung sesuai dengan kebutuhan dari sistem Bapak. Jadi misalkan butuh sampai berapa ribu tag atau berapa ratus ribu tag, kita juga harus menyesuaikan dengan tipe ini Bapak. Dan juga tadi yang untuk UNO tadi juga sama, itu sebenarnya untuk yang medium ya Pak, medium sampai low application. Jadi seandainya kita sudah high, kita punya IPC sendiri yang khusus untuk penggunaan untuk yang di high rate data. Jadi mungkin nanti kita akan provide jika Bapak Ilham mau tertarik, kita bisa infokan sistem apa dan tergantung aplikasi dari Pak Ilham seperti apa. Mungkin dari saya segitu Pak Nowo, semoga menjawab Pak Ilham Wahyudi. Ya, terima kasih Pak Wali. Oke, selanjutnya masih ada lagi Ibu Pamela. Ada pertanyaan selanjutnya nih Pak. Dari Pak Riza Subrata. Apakah bisa dibuatkan juga sistem digitalisasi untuk operasional dan maintenance seperti pembuatan KPI, preventive maintenance, corrective maintenance, work order, dan lain-lain? Oke, terima kasih Pak Riza Subrata atas pertanyaan. Pak Wali bisa dibantu kembali Pak untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih Pak Nowo. Pak Rizal, saya menjawab ya Pak. Jadi untuk sistem kami sebenarnya customize Pak. Tapi untuk preventive maintenance, corrective maintenance, kita bisa provide lagi Pak. Untuk template memang belum dibuat, tapi
untuk SRP dari dari SRP dari prinsipal kami ada. Cuman kalau kami provide sih dengan template kami, jadi kami bisa buat dengan tim IT developer kami, dan itu bisa seperti Bapak mau sistemnya, mau predictive maintenance seperti apa, corrective maintenance seperti apa. Seperti saya bilang tadi, kita menggunakan web base, kita bisa kirim report via Excel, via ke email. Jadi kita bisa kirimkan, misalkan Bapak ingin preventive maintenance, kita kirim ke email tertentu untuk request maintenance-nya. Jadi bisa terschedule ke siapa saja yang harus melakukan maintenance. Untuk korektif juga sama, kita juga bisa melakukan itu dengan schedulekan berapa kapan kita harus kirim ke email siapa, juga bisa. Jadi kita bisa hitung si sistem SCADA kita bagaimana sistem untuk maintenance. Tapi untuk template memang belum ada, tapi kita bisa provide Pak dari IoT developer kami. Terima kasih Pak pertanyaannya, semoga menjawab Pak Rija. Silakan Pak Nawo lanjutkan. Ya, oke. Terima kasih Pak Riza Subrata atas pertanyaannya dan Pak Waldi atas jawabannya. Oke, Bapak Ibu, nanti kalau memang dari jawaban kami kurang memuaskan untuk dari Bapak Ibu, Ibu bisa chat lagi ya, nanti akan kami hubungin seperti itu. Untuk selanjutnya, Ibu Pamela ada pertanyaan lagi? Belum ada pertanyaan lagi, Pak. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kalau mau ada bertanya lagi, atau ada yang mau bertanya secara live, tolong di chat ya. Saya mau bertanya secara live, nanti kita open untuk ya. Silakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ada lagi nih Pak, pertanyaan dari Pak Riza Subrata. Pertanyaannya, apakah sistem ini juga sudah bisa mengadop analytical intelligence, contohnya bisa memprediksi gangguan-gangguan di elektrikal, access system, dan lain-lain? Oke, terima kasih Pak Riza untuk pertanyaannya. Pak Waldi bisa dibantu kembali, Pak? Ya, terima kasih Pak Nawo. Oke, terima kasih Pak Rija pertanyaannya. Sistem ini bisa mengadop analytical intelligence, contohnya bisa memprediksi gangguan di electrical, access system, dan lain-lain. Nah, ini contohnya seperti saya sebutkan tadi, Pak. Saya bilang untuk produk Advantech yaitu WSM 501, dan juga ada beberapa power meter lain, Pak. Jadi power meter ini kita bisa mencek resonansi atau frekuensi, jadi atau tegangan. Jadi tegangan naik turunnya tegangan kita bisa cek. Jadi seandainya naik turun tegangannya problem, kita bisa bikin program di dalam SCADA kami untuk bikin alert ke Bapak jika ada masalah, dan juga berbagai macam yang ada di parameter di dalam power meter. Jadi yang penting adalah sensor yang untuk mengecek analyticalnya Pak. Jadi setelah itu untuk programming yang ada di SCADA kami bisa provide. Tapi yang penting adalah apakah ada sensor yang bisa mengakses itu. Untuk OS meter kami punya frekuensi yang bisa didetek dan juga harmonik tegangan dan segala macam kita bisa cek di dalam power meter kami. Jadi jika itu bisa mendeteksi dari sistem yang gangguan, kita bisa tarik datanya ke SCADA kami dan membuat alert ke Bapak, langsung direct bisa ke email dan segala macam bagian sistemnya Pak. Sensor itu namanya apa Pak? Kalau untuk di power kita pakai power meter Pak. Jadi ada power meter yang bisa kita koneksikan ke dalam, mungkin Bapak sebenarnya sudah punya Pak. Jadi tiap power panel pasti ada power meter, cuman tidak di-develop dengan kemampuannya maksimal. Jadi sebenarnya power meter punya fitur banyak untuk menganalisa tegangan. Cuman yang digunakan hanyalah displaynya dia untuk sekarang tegangannya berapa sih. Cuman kalau kita tarik datanya, kita bisa analyze dan juga bisa ngasih respon dari sistem si power meter itu Pak. Semoga menjawab Pak Riza. Terima kasih. Silakan Pak Nawo. Ada lagi Bu Pamela untuk pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Ilham Wahyudi untuk minta sharing kontak personnya atau name card kalau mungkin nanti dari kami ada pertanyaan. Terima kasih.
Oke, baik Pak. Nanti kita akan kontak Bapak, kita akan berikan card-nya, name card kami ya Pak ya, untuk kita bisa kontak-kontak dengan itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan selanjutnya? Silakan Bapak Ibu, masih kami tunggu. Gimana Bu Pamela, ada pertanyaan kembali? Ini Pak Sylvester nanya ke Pak Riza, mungkin maksudnya HVAC sistem ya Pak Riza, termasuk chiller dan lain-lain di dalamnya. Sorry Pak, Bu, itu mungkin ada pertanyaan yang belum dijawab ya Pak. Pak Riza, ada tambahan pertanyaan Pak Riza. Untuk AC sistem seperti chiller bagaimana analisanya Pak? Untuk AC sistem seperti saya sebutkan tadi Pak, tergantung HVAC sistemnya itu. Jadi kita sebenarnya juga ada kerjasama dengan HVAC system. Jadi HVAC system kami juga kita bisa provide untuk di dalam sistem HVAC tersebut. Kita ada beberapa prinsipal, mungkin nanti bisa disebutkan oleh Pak Nowo Pak. Saya bisa tidak sebutkan di sini. Jadi dari sistem itu kita bisa hubungkan ke SCADA kita sekali lagi. Jadi tetap sama seperti jawaban saya yang tadi, tergantung dari ujungnya yaitu sensornya di HVAC itu. Nanti SCADA kita sesuai protokol kami yang kita punya, kita bisa tarik datanya sehingga kita bisa analisa di SCADA kita. Mungkin itu Pak Rija, semoga menjawab. Nanti untuk prinsipalnya bisa dijawab di email by Pak Nowo. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Waldi. Pak, mohon maaf Pak Risa, tadi ada ketinggalan satu pertanyaan yang belum kejawab. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak-Bapak dan Ibu, silahkan, masih kami tunggu. Atau kalau Bapak Ibu tadi yang mau live, Bapak chat dulu, nanti kita akan bukakan untuk mute-nya. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, nanti mungkin di akhir dari webinar ini, dari tim kami akan mengirim presentasi yang telah kita berikan. Dan jadi dari webinar ini, bisa kami ambil kesimpulan bahwa Internet of Things teknologi adalah menggabungkan sistem operasi atau person teknologi di perusahaan Bapak Ibu dengan sistem IT atau information teknologi. Sehingga dengan sistem ini memudahkan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu memonitor, menganalisa, bahkan mengontrol sistem operasional di perusahaan Bapak Ibu. Sehingga kita dapat melakukan analisa, dapat menimbulkan action yang dapat meningkatkan profit dan mereduksi biaya dari perusahaan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dan bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi mungkin Bapak Ibu-Ibu next apabila di perusahaan Bapak-Bapak Ibu sedang membutuhkan atau ingin berdiskusi dengan kami untuk IoT, monitoring, manajemen sistem, atau otomasi, kami siap untuk berdiskusi dengan Bapak-Bapak Ibu dan memberikan solusi sistem yang tepat. Jadi tidak hanya di kita bisa beberapa segmen ya, bisa di high-rise building, manufaktur,
pertanian atau perkebunan, kita juga sedang merintis nih Pak untuk pertanian dan perkebunan dengan beberapa perusahaan kelapa sawit, terus kesehatan, otomotif, sarana dan prasarana, ya mungkin bahkan tata kota kita juga bisa seperti itu. Intinya kami siap mendukung program pemerintah untuk revolusi industri 4.0 ya Bapak Ibu, di perusahaan Bapak Ibu gitu. Mungkin itu saja yang kami bisa presentasikan pada webinar pada siang hari ini. Kemungkinan kami akan mengadakan webinar kembali dengan sistem dan solusi yang lainnya, yang mungkin nanti bisa membantu Bapak Ibu dalam menerapkan sistemnya di perusahaan. Dan kami akan mengundang Bapak Ibu sekalian di webinar selanjutnya. Sekali lagi, apabila masih ada pertanyaan mengenai presentasi kami hari ini, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa diskusikan kembali ya Bu di chat itu. Itu. Oke, ini dari tim kami masih memberikan waktu ya Pak. Maaf Pak, saya akan berikan waktu untuk pertanyaannya Pak, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin setelah ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apabila ada yang mau ngikutin demo, silahkan chat. Kami tunggu ya Bu, atau mungkin bisa by WA atau by email itu. Oke, itu aja dari presentasi kami hari ini. Terima kasih. Kami mohon maaf apabila dalam webinar ini masih ada kekurangan baik dari penyajian ataupun yang lainnya. Tetap semangat dan waspada selalu, jaga kesehatan untuk semuanya. Salam sukses buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu telah mengikuti webinar kami, dan waktu kami kembalikan kepada Ibu Pamela. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak Nowo. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas presentasinya. Kami juga ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah join webinar ini. Dan setelah acara ini selesai, kami akan share link Google Form untuk meminta feedback dari Bapak dan Ibu semuanya. Bapak dan Ibu nanti bisa dituliskan ya saran topik yang akan dibahas untuk webinar selanjutnya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin tadi terlewat, jangan khawatir karena kami akan kirimkan handout materi yang tadi sudah dipresentasikan. Saya kira sampai di sini dulu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.